Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai tadi sore beberapa jamaah meminta kepada saya untuk membahas masalah rencana kita untuk membeli lahan untuk perkuburan. Saya sebenarnya menahan diri untuk tidak mengkajinya lebih jauh. Saya sarankan kita meminta fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Tapi karena desakan itu begitu kuat, paling tidak perlu kita mengkaji, anggaplah ini sebagai kajian awal kita. Karena saya mendapat informasi sebagian jamaah ada yang sudah mau menyetor. Ini penting untuk kita dudukkan bersama. Fatwa yang ada hanyalah fatwa ulama nomor 9 tahun 2014 tentang jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah. Fatwa ini tidak berbicara tentang tanah garapan. Saya tanya ke Komisi Fatwa Sumatera Utara, teman kita juga, Dr. Imam Yazid, dia bilang seingatku Bang belum ada kita memfatwakan itu. Di Medan juga belum ada. Mungkin tanah garapan itu hanya ada di Medan atau di Sumatera Utara, tempat lain tak ada. Tapi beberapa skripsi sudah sempat saya baca anak-anak syariah yang membahas isu ini. Tapi kalau skripsi kan memang belum sepenuhnya mendalam. Bapak Ibu, ini sebagai kajian awal saja supaya kita bisa berpikir dan tidak cepat-cepat membuat keputusan. Nah, di dalam fatwa ini telah dijelaskan apa yang menjadi dalil tentang kuburan itu. Misalnya surah Abasa ayat 21, "Tsumma amatahu fa'akbarah." Kemudian Allah mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. "Alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata." Bukankah kami menjadikan bumi tempat orang berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati? Al-Mursalat. Jadi bumi ini dimiliki bersama, orang hidup dan orang mati. Sama-sama punya hak. Jadi kalau kita nggak mengkuburkan orang, kita nggak memenuhi haknya sebagai orang mati. Lalu ada ayat wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ayat yang berkaitan dengan jual beli. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Juga ayat mengenai jangan melakukan transaksi yang batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali engkau melakukannya dengan perdagangan yang kamu suka sama suka. Jangan berlebih-lebihan, ini nanti kaitannya tidak boleh membuat kuburan mewah, apalagi menyengaja kuburan itu mewah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ini ayat yang berbicara tentang tolong menolong. Ya, jadi kalau kita berwakaf untuk membeli tanah kuburan itu semangatnya adalah ta'awun, tolong menolong. Wala tubadiru tabdira, jangan mubazir, jangan israf, jangan berlebih-lebihan, dan jangan mengikuti pekerjaan orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi kalau ada orang nanti menawarkan kuburan mewah pakai lampu listrik, pakai AC, nggak usah mau. Karena nggak ada gunanya sama sekali kalau ada tawaran itu. Kalau hadis Nabi, itu juga sama Bapak Ibu, innamal bai'u antarad, jual beli itu harus suka sama suka. Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'im mabrur, jual beli yang mabrur, artinya jual beli yang benar. Ini dalil-dalilnya. Nah, apa keputusan fatwa ini? Ya, keputusan fatwa ini setelah melihat berbagai macam pendapat ulama tentang kuburan, Quran, hadis, pendapat ulama dalam berbagai kitab,
maka memutuskan fatwa tentang jual beli ini yang penting untuk kita renungkan. Yang dimaksud dengan kuburan mewah adalah kuburan yang mengandung unsur tabdzir dan israf, baik dari segi luas, harga, fasilitas maupun nilai bangunan. Tabdzir adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang sia-sia dan tidak bermanfaat menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasaan umum di masyarakat. Israf, tindakan yang berlebihan, yaitu penggunaan lahan melebihi kebutuhan pemakaman. Menguburkan jenazah muslim adalah wajib kifayah. Ini yang penting Bapak Ibu. Dan pemerintah wajib menyediakan lahan untuk pemakaman umum. Jadi pemakaman itu sebenarnya menjadi kewajiban pemerintah. Pada poin 2-nya, setiap muslim boleh menyiapkan lahan khusus sebagai tempat untuk dikuburkan saat ia meninggal, dan boleh berwasiat untuk dikuburkan di tempat tertentu sepanjang tidak menyulitkan. Ini poin nomor 2. Kalau kita punya kampung halaman di daerah Pasaman, sekarang kita tinggal di sini, ketika kita meninggal dunia, tahunya anak kita susah mengadakan kendaraan itu, lalu kita berfatwa, nanti kalau ayah meninggal dunia, kalian kuburkan di Pasaman tempat ayah lahir. Itu sebenarnya dia berwasiat yang menyulitkan keluarganya. Kalau nanti ayah meninggal, kuburkan ayah di samping mamakmu katanya. Padahal maknya tadi padahal istrinya dikuburkan di pemakaman umum. Kiri kanan udah penuh. Gara-gara dia berwasiat disuruhnya orang membongkar kuburan orang. Tak boleh. Jadi kalau berwasiat, buatlah wasiat yang tak menyulitkan. Ayah nanti meninggal, kasihlah tutup badan ayah tuh dengan kain kafan. Boleh? Jangan taruh kain batik, nanti payah apa kata orang. Kain apa saja, kain ihram misalnya, boleh? Itu tak menyulitkan, itu mudah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan jarak, itu menjadi masalah. Jual beli lahan untuk kepentingan kuburan dibolehkan dengan ketentuan. Ya, ini prinsip umumnya. Kita mau membeli tanah kuburan, ini hukum asalnya. Sedangkan tanah garapan itu bagian dari persoalan ini. Pertama, syarat dan rukun jual beli terpenuhi. Itu dilakukan dengan prinsip sederhana, tidak mendorong adanya tabdzir, israf, dan perbuatan sia-sia. Kapling kuburan tidak bercampur antara muslim dan non-muslim. Penataan dan pengurusannya dijalankan dengan prinsip syar'i. Tidak menghalangi hak orang untuk memperoleh pelayanan penguburan. Jual beli dan bisnis lahan untuk kepentingan kuburan mewah yang terdapat unsur tabdzir, hukumnya haram. Ini rekomendasi, pemerintah harus menyiapkan dan menjamin ketersediaan lahan kuburan. Pelaku usaha yang bergerak di bidang jual beli tanah kapling untuk kuburan tidak menjual kemewahan. Masyarakat yang berkecukupan hendaknya mentasarufkan hartanya untuk kepentingan yang bermanfaat. Umat Islam tidak israf. Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat yang terkait dengan kegiatan penjadian lahan kuburan agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman. Jadi Bapak Ibu, fatwa ini menjadi umum, fatwa umum yang bagi kita bisa kita lihat di sini. Jual beli lahan kepentingan kuburan dibolehkan dengan ketentuan. Ini kan pengecualian. Sejatinya memang pemerintah yang menyiapkan, tapi kita pun masyarakat bisa menyiapkan tanah kuburan itu. Sepanjang syarat dan rukun jual beli terpenuhi. Itu yang menjadi pokok, ya. Lalu apa yang menjadi penting kita perhatikan itu? Hukum jual beli tanah garapan ini dikurangi secara ada untuk kepentingan kuburannya. Nah, kaidah asal muamalah, pada asal muamalah itu adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal pada muamalat itu dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya.
Jadi kegiatan muamalah apapun, transaksi jual beli apapun yang mau kita lakukan, mau kita kembangkan itu boleh. Sampai ada dalil yang melarang. Jadi kalau muamalah pertanyaan pertama bukan apa dalilnya. Itu berbeda. Bagaimana jual beli dengan menggunakan GoFood? Boleh. Setelah berjalan kita menemukan ada unsur terlarang di sana, barulah dia dilarang. Jadi bukan di awal-awal apa hukumnya, enggak, apa dalilnya, tidak perlu, jalani aja. Karena biasanya dalam muamalah ketika dia berjalan kita ketemu, jual beli online, kita pesan barang, speknya udah dijelaskan, sampai barang ke kita tidak sesuai spek, besok juga begitu, besok juga begitu. Dari kasus itu kita bisa katakan jual beli online itu sebenarnya haram. Kenapa? Ada unsur gharar di situ. Ada unsur ketidakjelasan, ada unsur penipuan di situ. Tapi belum dilakukan, itu tidak boleh dikatakan haram. Itu muamalat. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Orang boleh mengembangkan model transaksi, model bisnis seperti apapun. Sepanjang nanti jangan ada unsur yang disebut maghrib. Maghrib itu apa? Maisir, judi, gharar, uncertainty, sesuatu yang tidak jelas. Kemudian ada unsur ribanya, ada unsur batilnya, disingkat dengan maghrib. Kalau muamalat tidak ada maghribnya, maisir, gharar, riba, batil, maka muamalat itu bisa berjalan, bisa oke saja, tak ada masalah. Dalam ibadah kebalik, jangan lakukan ibadah apapun sampai ada dalil yang memerintahkannya. Maka ibadah tidak perlu inovasi. Ibadah tidak perlu kreativitas, ibadah tidak perlu pembaharuan. Bahkan kalau nggak ada dalilnya nggak usah dibuat. Muamalat lakukan saja sampai ada dalil yang melarangnya. Ibadah jangan lakukan sampai ada dalil yang memerintahkan. Jadi nanti persoalan perintah inilah orang menjadi berdebat-debat itu ya nggak apa-apa. Kalau amalan sunnatnya Bapak Ibu, itu silakan berdebat. Apa hukumnya sholat tasbih? Bagaimana melaksanakan sholat tasbih berjamaah? Padahal tidak ada itu praktiknya berjamaah. Tapi karena orang susah sholat tasbih kalau tidak berjamaah, dibuatlah seolah-olah berjamaah, padahal niatnya tidak berjamaah. Makmumnya mengikut imamnya. Karena panjangnya bacaan, bedanya gerak beberapa hal, yang membuat orang kalau sholat tasbih harus ada yang memimpin, tapi tidak boleh berniat berjamaah. Namun gerakannya diikuti, ya, itu kan aneh. Tapi itu terjadi di masyarakat. Kalau dalil, jangan ibadah, jangan kerjakan sampai ada dalil. 10 Muharram, Asyura, puasa, ada dalilnya kerjakan. Puasa Tasu'a 9 Muharram, kerjakan. Apa dalilnya? Memang Nabi tidak pernah mengerjakannya, tapi Nabi bercita-cita mengerjakannya kalau usianya sampai tahun depan. Belum sampai tahun depan Nabi meninggal dunia, tapi Nabi pernah bercita-cita kalau dia hidup, dia 9 Muharram puasa juga. Namanya Tasu'a, yang ke-10 namanya Asyura. Boleh, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya, ini dasar jual beli tadi sudah disebut, kita tidak bahas lagi. Nah, semangat jual beli dalam Al-Quran itu ya, semangat jual beli dalam Al-Quran itu secara umum masuk dalam kategori muamalah dan tijarah. Jual beli halal dihadapkan dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Apa bedanya? Jual beli itu transaksinya real. Kalau tidak real, dia tidak jual beli. Ada orang yang menjual, ada orang membeli, ada harga, ada ma'qud, ada objek, ada sirat, ada bendanya. Riba itu tak ada bendanya. Kita kasih orang pinjam duit 10 juta, dia kembalikan setelah 3 tahun menjadi 13 juta. Kenapa 3 juta itu muncul? Nggak ada aktivitas real di situ. Hanya karena ada pertambahan waktu saja. Jadi harga 3 tahun itu menjadi 3 juta. Itu yang disebut riba. Tapi kalau kita menjual handphone, kita beli handphone 10 juta,
kita jual 13 juta, dapat untung 3 juta, walaupun dibayar 3 tahun akan datang, tapi itu ada transaksinya, ada objeknya, ada maksudnya yang diperjualbelikan. Di dalam Al-Quran, kata kunci jual beli adalah antara minkum, suka sama suka. Tidak boleh ada unsur paksaan di dalam praktek jual beli. Tapi ini hanya salah syarat. Ya, dia suka, kita suka, jadi. Yang ketiga, jual beli tidak boleh melalaikan seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilarang jual beli dalam masjid untuk menghindarkan orang melalaikan Allah lalu sibuk dia dalam berjual beli. Itu pula lah mengapa di dalam Al-Quran pada hari Jumat yang disebut Quran itu adalah jual beli. Karena jual beli yang cenderung melalaikan orang dari mengingat Allah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Tinggalkanlah jual beli. Jual beli dalam fikih itu ada barang yang akan diperjualbelikan, ada objeknya, ada pembeli, ada penjual, ada sighat atau akad. Inilah yang disebut dengan rukun jual beli. Ada yang nyebut 3, ada yang menyebut 4, tapi rukunnya itu inilah ini. Barangnya yang mau diperjualbelikan, ada pembeli, ada penjual, ada sighat. Ya, ada sighat. Masing-masingnya punya syarat. Syarat penjual dan pembeli apa? Baligh, berakal, sehat, tidak berada dalam paksaan. Syarat pada akad jelas di dalam akad apa yang diperjualbelikan, berapa harga yang dibayarkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa praktik jual beli yang dilarang di dalam Islam. Misalnya jual beli ikan dalam kolam. Kita punya kolam, lalu kita ternak ikan. Lalu kita jual dengan orang ikan dalam kolam, tapi kita tak pernah tahu ikan dalam kolam itu berapa jumlahnya. Berapa banyak, enggak tahu. Itu terlarang. Kenapa? Ada ketidakjelasan, itulah yang disebut gharar itu. Kemudian ada syarat pada objek yang diperjualbelikan. Nah, syarat objek yang diperjualbelikan harus bersih, banyak manfaat. Inilah yang nanti menjadi problem itu pemilik sempurna. Dalam bahasa fikihnya milkut tam. Pemilik yang sempurna. Kenapa? Jual beli itu adalah perpindahan hak milik. Itulah hakikat jual beli. Saya pemilik handphone hari ini. Ini handphone ini saya pemiliknya. Dan saya sempurna memiliki handphone ini, maknanya ini bukan milik bersyarikat. Kalau milik bersyarikat dulu belinya sama-sama dengan istri saya, itu namanya handphone ini bukan saya pemilik sempurnanya. Kami berdua. Kalau mau dijual harus setuju dua-dua. Tapi kalau saya beli sendiri, sayalah pemilik sempurnanya. Namanya milkut tam. Bapak punya perusahaan, sahamnya 3 orang. Bapak disebut milkun nakis. Pemilik yang tidak sempurna, pemilik yang kurang. Kalau pemiliknya milkun nakis, dia tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan. Termasuk warisan juga begitu. Kalau kita tidak memiliki harta itu sempurna, maka dia tidak boleh diwariskan. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi kunci utama ya. Milkut tam, dia sang pemilik dari harta itu secara sempurna. Nah, apa masalah tanah garapan itu dari sisi fikihnya? Tapi saya mengatakan ini kajian awal ya. Apa istilah Mahkamah Agungnya itu sama-samalah kita pikirkan Bapak Ibu. Silakan kalau mau cari dissenting opinion silakan. Pendapat lain mana tahu ya silakanlah. Saya karena didesak terus untuk menjelaskan ini, saya coba untuk membuat penjelasan. Pertama, status kepemilikan tanah tidak jelas. Itu pertama. Masalah yang ada pada tanah garapan. Siapa pemiliknya yang sesungguhnya? Itu harus kita jawab dulu. Kenapa? Karena kita memilih transaksi jual beli. Kalau dia nanti kita pilih, kalau transaksinya hibah, itu juga yang memiliki itu
milik yang sempurna sehingga dia bisa menghibahkan. Dah. Yang kedua, bagaimana kedudukan kepala desa atau camat? Apakah kepala desa bisa menjadi pemilik? Kalau dia berani menyatakan, dia buat surat-surat pernyataan, saya pemilik tanah seluas sekian-sekian dan tanah ini saya jual dengan warga bumi asri, berani dia tulis dalam pernyataan bermaterai yang menunjukkan itu sah, maka jual belinya sah. Kita nggak usah tanya, Pak. Pak Kades, benar nggak ini punya ente? Nggak usah tanya, Pak. Surat itu cukup menjadi bukti bagi kita. Makanya Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Al-Halal wal Haram fil Islam, kita dilarang untuk menghalusi kaji dalam persoalan halal haram. Ingat ya, tak boleh menghalusi kaji, nanti menyusahkan diri sendiri. Masuk rumah makan Garuda, pesan rendang. Dek, di mana beli daging nih, Dek? Siapa penyembelihnya nih? Beli ayam, makan ayam, sampai di kisaran berhenti rumah makan. Memang tertulis di situ rumah makan Bundukan doang. Dipikirnya gratis makan di situ, bayar juga. Begitu ada goreng ayam, ditanyanya, Mbak, ini ayam ini siapa yang potong nih? Baca bismillah enggak? Yusuf Al-Qaradawi bilang, jangan. Malah Bapak mohon maaf saya, kita dikasih duit yang kita tahu kerjaannya merampok, itu pun jangan ditanya duitnya dari mana. Sepanjang kita tahu dia punya bisnis lain yang halal, memang nggak boleh ditanya itu. Kecuali kita tengok ditariknya dari dompet orang duit itu, tariknya, nah ini untuk kau kata dia. Itu tolak. Kenapa? Kita tidak boleh mempersulit diri. Ada orang sedekah dengan kita, ada orang kasih duit. Ini dapat dari mana? Dari mana dapat duit ini? Apa usaha segala? Jangan Pak tanya. Jadi kepala desa tadi yang dia penguasa, yang dia di tanah garapan tadi, berani dia buat surat. Saya bertanda tangan di bawah ini benar memiliki tanah ini sebagai milik saya. Udah Pak, itu tandanya dia pemilik sempurna. Udah. Karena tidak jelas, maka siapa yang menduduki tempat penjual jika terjadi transaksi jual beli. Karena yang kita lakukan itu adalah jual beli, aku jual, aku beli. Ketika dia mengatakan aku jual, dialah pemilik tanah, dia memindahkan milik itu kepada kita. Semula milik A, setelah dijual menjadi milik B. Diskusinya yang pertama, jual beli hakikatnya adalah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk terjadinya perpindahan, maka penjual harus adalah pemilik sah dari tanah tersebut dan pembeli adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki alat tukar untuk memiliki tanah. Terjadi pertukaran. Disebabkan pemilik tanah tidak jelas, maka tidak pernah terjadi pemindahan hak milik. Bagaimana orang memindahkan hak milik yang bukan miliknya? Saya ambil handphonenya Pak Zulpata, lalu saya jual dengan Pak Hai. Pak Hai ini Pak Hai. Apakah terjadi pemindahan hak milik? Tidak, karena pemiliknya bukan saya, pemiliknya Pak Zul. Ya, kalau tidak terjadi pemindahan hak milik, maka jual beli tidak sah. Kalau jual belinya tidak sah, maka tanah itu tidak boleh dimanfaatkan. Itu yang cerita kita pagi tadi. Khawatir kita jenazah tuh Pak. Dia senang kali dia. Ayahnya ini senang kali dia. Karena anaknya soleh, cucu-cucunya soleh, diurus dengan baik. Semua fardu kifayah dikerjakan anak-anaknya. Tapi begitu sudah masuk keranda, masuk mobil ambulan muhajirin, kata jenazah nih agak lain arahnya nih, ku tengok nih, kemana pergi dibawa orang nih? Sampailah kita kuburkan di situ, katanya, kenapa lah kalian kuburkan aku di sini, kata dia. Sesuatu yang tidak jelas, itu penting. Walaupun kita bisa bercakap, ya pengen kalinya kami menguburkan ayah di tempat yang jelas tuh, tapi tak ada, ini yang ada cuman. Sinilah ya dulu. Itu yang kita takutkan Pak begitu. Ya itu yang kita takutkan. Jadi memang harus jelas itu Pak, harus jelas itu.
Ya. Makanya dalam debat-debat itu, dalam diskusi-diskusi kita menghindari coupling tanah untuk diri sendiri walaupun dibenarkan. Kenapa Pak? Kita dilarang untuk memastikan tempat kita meninggal. Rencana boleh. Nanti kalau aku meninggal aku dimakamkan di sini, boleh. Tapi memastikan di situ tempat nggak boleh. Kita nggak tahu Pak. Nanti kalau ini masalah hukumnya clear, bapak-bapak bayar wakaf dengan jumlah besar, bahkan sangat besar. Allah berikan kemuliaan. Apa kata Allah? Wahai hambaku, warga bumi asri, aku tahu banyak kali wakafmu untuk tanah itu. Karena itu aku ingin memuliakanmu. Engkau tidak diwakaf, engkau tidak dimakamkan di situ. Berangkatlah bulan berikutnya Bapak umroh. Ketika di Makkah Allah cabut nyawa kita. Kita dimakamkan di tempat yang mulia itu, tanah yang suci itu. Kenapa Allah berikan penghargaan kita dimakamkan di situ? Karena banyak kali sumbangan kita, banyak kali wakaf kita untuk mengadakan tanah kuburan. Kalau nanti masalah hukumnya clear, orang tidak boleh menahan dirinya untuk berwakaf. Wakaf saja. Berapa yang sanggup kita buat. Karena itu Allah nanti akan memberikan kemuliaan dengan cara-cara yang kita tak pernah paham. Nah, diskusi kedua, ini dia. Jika terjadi jual beli pada tanah garapan, maka hukum jual belinya masuk dalam kategori jual beli yang fasid atau jual beli yang rusak. Ini ada dalam mazhab Hanafi, tidak dalam mazhab yang lain. Dia masuk bukan batal Pak, berbeda batal dengan fasid. Fasid itu rusak, cacat. Tapi jual belinya sah. Dalam kategori jual beli tanah garapan disebut fasid karena objeknya ada sisi majhul. Majhul itu yang kita tak tahu cemananya proses tanah, cemananya sejarah awalnya, kenapanya dia dibiarkan oleh pemerintah sehingga dia digarap oleh penduduk. Kenapa pemerintah tak mengambilnya? Kalau memang itu memang punya pemerintah, kenapa tak dari dulu diambil orang tuh, ditanamnya macam-macam? Ini dibiarkannya di situ. Timbang dimanfaatkan pribadi-pribadi, kenapa tak dimanfaatkan untuk yang lebih luas? Ada banyak soal di situ Pak. Inilah yang nalar itu bekerja itu. Kalau tak kita ambil tanah itu begitu aja terus. Misalnya seperti itu. Itu yang disebut ada dimensi majhul. Sesuatu yang tidak diketahui, tapi ini bukan utuh Pak. Apa ya, beda nanti dia dengan subhat itu beda. Tapi memang ada dimensi yang kita tak bisa mengetahuinya secara utuh. Saya tak paham apakah kepala desa memiliki kewenangan. Dulu Bapak, Ibu, dalam fikih itu ada yang disebut ihya'ul mawad, menghidupkan tanah yang mati. Kalau ada tanah terlantar, tidak dimanfaatkan oleh siapapun, maka kita melakukan aktivitas di tanah itu. Kita cangkol, kita tanami, kita bersihkan, lepas 3 tahun kita tetap berada di situ, tahun keempat tanah itu udah milik kita. Itu dalam fikih namanya ihya'ul mawad. Itu terjadi pada zaman dulu. Kalau kita periksa pada zaman-zaman nenek moyang kita itu, cemananya proses orang itu memiliki tanah? Itu semuanya lewat penggarapan tanah-tanah yang mati itu. Sekarang saja yang menjadi sulit. Ya karena dia tempat di situ, dipasangnya patoknya, tanamnya pohon pinang. Ini batas tanahku, kata dia. Udah jadilah itu tanahnya. Ya, pada perkembangan berikutnya negara perlu mengadministrasikan, dibuatlah suratnya, resmilah tanah itu menjadi miliknya, lalu menjadi milik keturunannya. Ada juga kan tanah milik suku, ada tanah milik suku-suku tertentu. Nah, ulama jumhur mengatakan jual beli fasid sama dengan jual beli batal, nggak ada beda. Tapi dalam pandangan Hanafiyah,
jual beli fasid itu tidak sama dengan batil. Jual beli sah. Ini begini contohnya Pak, ada contoh lain. Alhamdulillah, alhamdulillah kata khatib. Bapak baca WA, Bapak udah dalam masjid nih. Bang, oke bang, aku jadi bang, aku bayar panjarnya sekarang bang ya, untuk mobil tuh. Panjarnya 100 juta. Di mana kau? Kita jawab, di mana kau? Luar masjid bang. Khatib sedang naik mimbar Pak. Kita keluar untuk mengambil panjar tuh mateken kwitansi. Itu dalam pandang Hanafi, jual belinya tetap sah Pak. Tetap sah. Uang tuh halal. Mobil tuh bisa berubah menjadi hak milik, nggak ada masalah. Tapi itu jual beli rusak. Baik yang menjual, baik yang menerima sama-sama berdosa. Kenapa berdosa? Sudah masuk waktu sholat, dia masih melakukan transaksi jual beli. Sama dengan pendapat fikih. Bapak punya ayam, ayam ini milik Bapak, disembelih dengan pisau curian. Apa hukumnya itu? Itu dalam fikih banyak Pak kajian-kajian begitu. Dan para ulama taktis saja, yang ini salah, yang ini enggak, yang ini benar, ini enggak. Gitu. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak begitu. Lil wasail hukmul maqasid. Kalau caranya sudah haram, maka hasilnya haram. Nah, mazhab Abu Hanifah ini adalah mazhab yang hidup di kota Pak. Beda dengan mazhab Syafi'i Hambali, itu lebih banyak pada masyarakat yang belum maju. Abu Hanifah ini hidup di masyarakat yang maju, makanya mazhab ini terkenal tidak banyak menggunakan hadis Nabi. Dia lebih banyak menjawab persoalan-persoalan modern, persoalan-persoalan kontemporer. Jadi kalau kita melihat persoalan ini ya perspektif, tapi saya mengatakan ini kajian awal. Kajian awal. Dan di dalam kitab Wahbah Al-Zuhaili juga sama dikatakan itu. Ada mahasiswa kita yang meneliti tentang masalah tanah garapan ini, dia juga menyimpulkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, Wahbah Zuhaili itu adalah ulama fikih kontemporer yang punya kitab Fikih Islam wa adillatuhu, itu fikih yang paling lengkap sekarang, juga mengkategorikannya sebagai fasid. Jual beli yang fasid, yang rusak. Karena apa? Ada yang majhul. Inilah sampai sekarang yang bisa ditelaah, bisa dikaji. Tapi Bapak Ibu, ada satu kaidah. Al-hukmu yadurru ma'al illah. Hukum itu berputar, beredar pada ilatnya. Nah, kalau kondisi tanah garapan seperti yang saya sebut, maka kemungkinan hukumnya ada dua, kita boleh memilih. Tapi kalau ada hal-hal spesifik, itu lain masalah. Misalnya ya, kalau itu tanah perkebunan, memang ada surat dari perkebunan diizinkan untuk dikelola, untuk dimiliki, untuk ditransaksi, untuk diapakan, ya itu silakan Pak. Silakan. UIN Sumatera Utara itu membeli tanah PTPN yang ada di Sena. Harganya jauh dari harga pasar yang sebenarnya. Tapi PTPN memiliki hak untuk melepas itu. Kita beli, udah oke sah. Pemiliknya siapa? Perusahaan. Bukan negara di situ. Ini tanah ini pemiliknya siapa? Nah, itu yang perlu kita kaji, kita telaah. Kalau nanti ada dapat unsur-unsur yang menjadi celah itu memungkinkan hukum akan berubah. Ini kan yang saya gambarkan adalah hukum asal, kalau kondisinya seperti ini, beginilah hukumnya. Nah, tapi kalau kondisinya berbeda, kita tidak tahu. Tidak tahu bagaimana kondisi tanah itu. Ya, ini penting ya. Kenapa? Karena kita melakukan sebuah transaksi ibadah. Ini mau dibuat dengan cara wakaf tanah melalui uang. Kan itu yang mau kita tempuh. Bukan infak, bukan sedekah. Kita mau berwakaf. Wakaf tanah melalui uang. Terserah nanti mau dibagi berapa kapling, berapa ukuran, berapa ini. Masing-masing orang ambil.
sebenarnya dia sedang berwakaf tanah, yang tanah itu dihargai dengan sejumlah uang. Uang itu boleh dibelikan untuk tanah, tapi kalau dia nanti dibuat wakaf uang, nggak boleh. Wakaf uang itu Pak, kita keluarkan uang jadi wakaf, lalu uang itu ditaruh di bank. Hasil dari itulah yang boleh kita manfaatkan. Wakaf kami dosen-dosen UIN itu sekarang ada lebih kurang 4 miliar. Tapi 4 miliar tak boleh dipakai untuk apapun. Dia harus ngendap di bank itu aja. Hasilnya itulah yang dipakai. Berapa bagi hasilnya, berapa depositonya per bulan? 2 juta cuma, ya 2 juta itu yang boleh dipakai. Yang 4 miliarnya tak boleh diganggu gugat. Kenapa? Wakaf uang. Dia menjadi dana abadi. Bayangkan Pak, kalau dana abadi itu jumlahnya triliunan. Itu hasilnya tentu lebih besar, lebih bisa dimanfaatkan, bendanya tetap saja sekian triliun tersimpan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya telaah, karena memang persoalan ini belum banyak dibahas, apalagi dikeluarkan fatwanya. Ya, saya tidak tahu, tapi ini sudah saya ajukan ke Majelis Ulama untuk dibahas, karena ada potensi ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang belakangan akan muncul terus. Lalu bagaimana ini ma'la 1, ma'la 2, ma'la 3, ma'la 4, ma'la 5? Kadang-kadang Mbak, kita bersyukur jadi orang yang tidak tahu sama sekali. Biarlah urusan orang tuh. Kalau Pak Yosep yang tahu, Pak Yosep diam-diam, tahankan Pak Yosep. Iya, karena keluarga kita udah banyak di situ kan. Kalau kita nggak tahu Pak, yarfa'il kalam ansalas, diangkatkan pena termasuk dari orang yang tak tahu. Makanya kemarin ini yang baik ini masalah ini udah kumpul duit beli segala macam, jangan tanya-tanya Ustadz. Begitu tanya Pak pusing. Oke, silakan Pak kalau ada yang mau diskusikan ya, tapi belum keputusan final. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan luar biasa Ustaz. Tadi saya sejujurnya saya salah satu pihak yang mendorong pemerintah. Pertimbangan saya satu Ustaz, bahwa ini realitas tanah negara ini yang berada di wilayah Sumatera Utara, keterlibatan Muslim sangat kurang. Kalau kita lihat sekarang di sekitar daerah bekas PTPN di Batang Kuis atau bahkan di Jawa kita bertemu ya seorang pemaaf ini keturunan Tiongkok yang punya apa yang di depan Masjid Raya itu, beliau punya 200 hektar di sana. Saya bertemu langsung. Makanya saya termasuk yang mendorong ini pertanian. Itu satu kasus. Kasus yang kedua, ada keluarga saya yang dari Nias yang tinggal di Laut Denmark. Setelah 4 tahun di sana, mereka tinggal di sana. Yang tadinya itu dibeli hanya 15 juta. Setelah 8 tahun itu, semacam ada satu pihak yang organisir jual kepada kita. Dan dibayar 225 juta. Dan itu akhirnya keluar suratnya. Jadi ada kekhawatiran saya, kalau umat Islam tidak pernah logos ini, maka kita akan menjadi penonton. Padahal dalam sejarahnya ini tanah kekuasaan Neli ini, tanah Muslim ini. Tadinya saya sendiri pernah diskusi panjang tentang ini dengan teman-teman profesor hukum di USU. Akhirnya beliau mendorong saya beli, karena nanti akan ada satu gerakan pemberian tanah yang disebut dengan fungsionalisasi hutan masyarakat. Jadi makanya saya terus terang mendorong dari awal, karena kita jangan sampai hilang itu di tanah. Karena sejatinya itu adalah muslim di awal, di zaman sebelum
Belanda Pak. Itu tidak bersejarah disewakan kepada pengguna. Tebakal misalnya. Sebagai perbandingan, saya pernah main-main ke Amerika Selatan. Salah satu penghasilan terbesar Brasil dan Peru itu adalah dari penjualan bahan obat bius yang mereka sintesis kimia, yang mereka sintesis dari ganja. Makanya juga saya termasuk pihak yang mendorong saat itu ada Profesor almarhum Profesor Musman, Profesor Organik Universitas Jepang. Saat itu beliau adalah ketua IPPM Universitas Kuala, mendorong agar Aceh dibolehkan untuk mensintesis ganja itu, tapi dalam rangka menjadi obat bius yang memang lebih bagus dibanding obat bius sintetis lain. Jadi kalau kita bersekukuh kita hari ini bahwa ganja itu tidak dibolehkan, maka lihat hari ini Menteri Kesehatan Thailand dengan resmi membagikan biji-biji kepada rakyat. Itu real, itu bukan ucapan impor. Dan sekali lagi saya sendiri melihat itu di Peru, di Amerika Selatan. Jadi saya kira saya ingin membandingkan kalau umat Islam hanya bersitegang kepada hukum-hukum yang ada. Karena saya melihat tadi Ustaz juga memberikan satu ruang bahwa mungkin karena ini adalah sifat muamalah, kita buat dulu hukum nanti akan ada ikutannya. Saya berharap demikian. Barangkali ini ya opini saya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekalian nanti dijawab Pak Ustaz. Jadi sini bakal ini. Waktu kita terbatas Pak, sudah 19.54. Maksud saya daripada Pak Ustaz. Satu lagi ya. Oh iya, boleh. Baik, jadi Pak Ustaz, kalau Ya. saya melihat yang Bapak presentasikan ini terus terang aja, saya selaku ketua tim saya tidak mau. Ya. Tapi fakta kan nanti ini ya, sesuai dengan juga aturan perundang-undangan bahwa yang mengatakan bahwa tanggung jawab pemerintah itu tanggung jawab pengumpul, tanggung jawab pemerintah. Tapi hingga saat ini kan tanggung jawab itu kan enggak nyata kita lihat. Buktinya masyarakat harus beli kuburan sekarang. Entah jauh kemana kita kalau memang tidak ada uang sekarang. Beli kubur saya nggak tahu juga ini. Itu fakta. Yang kedua, faktanya jelas. Pembuat fatwa termasuk MUI menguasai tanah garapan. Ini faktanya. Ini fakta. Ya, yang membuat menandatangani bahwa presentasikan ini, Pak. Faktanya mereka menggarap tanah garapan, mendirikan pesantren. Itu fakta. Mereka mendirikan pesantren milik pribadi di tanah garapan. Mereka berdalih, loh, undang-undang kan mengatakan ini kan boleh kita menuntut mengambil hak pemerintah, hak kita yang kita ambil dari pemerintah. Itu fakta dasarnya. Nah, tapi ini menjadi pertimbangan kita, ya. Itu fakta-fakta yang disampaikan. Hukum jelas. Hukum tadi, ya artinya kalau kita baca hukum ini, yang mayat-mayat sekarang yang ada di 441, 2345, semua menjerit-jerit ini. Dan sebaiknya disasarannya. Kalau ada yang meninggal, dikubur aja di rumah sendiri. Karena hanya itu milik kita, Pak. Gak ada milik Bapak yang lain. Susah saya. Kalau memang kita pakai tadi hukum itu, Pak, ya, daripada kita menjerit-jerit, kita aja tidak perlu dikorek. Di situ kita berdiri. Selesai. Nggak ada lagi rumah yang lain, Pak. Surat-surat pengukuran yang ada saat ini itu semua tidak ada suratnya. Artinya sistem jual belinya itu apa tadi istilahnya Pak Ford? Apa itu? Tidak harap tapi apa istilah jual beli? Pasit. Umumnya sekarang semua ukuran itu begitu. Jadi menjadi mayat-mayat negara itu, Pak. Itu Pak Ustaz. Terima kasih. Ya, baik. Makanya saya tadi membatasi ini kajian awal ya. Karena yang dipertanyakan apa hukum jual belinya. Kalau hukum jual belinya aturannya kan jelas seperti itu. Tetapi ada unsur-unsur lain.
ada pertimbangan lain. Itulah yang panitia sekarang, saran saya untuk mengumpulkan informasi. Misalnya kita dapat informasi tanah itu dulunya sebagai apa, lalu sudah beralih ke digarap oleh masyarakat, masyarakat sudah punya transaksi, lalu sekarang mau dijual. Informasi tentang itu penting. Juga bagaimana yang terjadi pada tanah-tanah kuburan lain. Tapi Pak Riyadir, fatwa tadi ini bukan fatwa Sumatera Utara ya. Yang Sumatera Utara saya paham itu yang Bapak maksud. Ini fatwa pusat, MUI pusat ya. Fatwa MUI pusat. Jadi Bapak Ibu, ini sekedar membuka wacana saja. Saya pahami ada dua pertimbangan yang sama-sama bagus pertimbangannya. Pertimbangan pertama ingin benar-benar clear, ya. Tapi ada sesuatu, ada pertimbangan lain yang lebih mengacu kepada kemaslahatan. Nanti Bapak Ibu ini bisa ditelaah lebih lanjut. Sekarang begini, kalau saya ingin memberikan pertanyaan kepada panitia, untuk akhirnya nanti kita memutuskan, kira-kira begini. Kalau tanah ini kita ambil, adakah yang dirugikan? Kira-kira begitu Pak. Adakah yang dizolimi? Adakah yang teraniaya? Panitia mengatakan setelah diteliti, nggak ada yang teraniaya. Kita cek pun kemana-mana, nggak ada yang orang merasa terzolimi. Ya udah, itu membuat fatwa kita bisa menjadi berbeda. Makanya sejak awal kemarin saya tidak mau untuk menjawab ini, kita serahkan ke MUI. Tapi desakan itu kuat. Biarlah kita buka sebagai wacana awal, mungkin nanti kita perlu diskusi lebih lanjut. Tapi pada esensinya Pak, kita tidak ada berbeda. Esensinya kita perlu tempat pemakaman baru yang itu memenuhi kebutuhan kita. Waktu diskusi kemarin ya, Sabtu kemarin, saya mendapat informasi kapasitas jenazah di kuburan ini adalah 3.000 ya. 3.000 jenazah, dan untuk orang Bumi Asri itu bisa untuk berapa tahun? 60 tahun. Artinya kalau itu kita ambil anak, istri, anak, itu masih aman lah itu kuburannya itu.